bawah kota tua, masih bergema pelan oleh langkah sosok misterius yang telah pergi. Tetapi keheningan yang tersisa justru terasa jauh lebih menekan. Setelah memastikan tidak ada gerakan lain, Edgar menyalakan kembali senter kecilnya. Cahaya itu menyorot dinding-dinding batu yang kini tampak jauh lebih sempit daripada sebelumnya, seolah bangunan itu merasakan kehadiran mereka dan menutup diri perlahan. Alex masih berdiri terpaku. Kata-kata yang barusan terdengar mengambang di benaknya seperti mantra gelap yang menolak memudar. The left hand has seen the air. Ia memejamkan mata, tetapi kalimat itu malah terasa semakin kuat. Edgar menyentuh bahunya. "Kau baik-baik saja?" tanya Edgar. Alex mengangguk kecil, meski jelas itu lebih sebagai usaha menenangkan diri. "Kenapa mereka tahu aku ada di sini, Edgar? Bagaimana mereka bisa begitu dekat tanpa kita mendengar apapun?" Edgar menatap lorong gelap. "Karena mereka sudah menunggumu jauh sebelum kau datang." Alex menelan ludah. "Ini bukan sekadar investigasi. Ini tentang siapa aku." Edgar menatapnya lama. "Dan tentang apa yang mereka inginkan darimu." Lorong itu seperti berbisik dalam diam. Suara halus yang seolah keluar dari sela-sela dinding itu sendiri. Mereka melangkah lebih dalam ke lorong kedua, lorong yang permukaannya berbeda dari sebelumnya. Dinding batu itu memiliki tekstur bergaris, mirip riak suara yang direkam dalam bentuk fisik. Ketika disentuh, permukaannya bergetar halus, seolah menyimpan gema masa lalu. "Ini seperti rekaman, tapi bukan rekaman suara modern," kata Alex. "Ini rekaman sebelum tulisan," jawab Edgar. "Orang-orang lama tidak menulis sejarah, mereka memantulkannya pada dinding." Saat Alex mendekatkan wajahnya ke dinding, bisikan halus terdengar di telinganya. "Venit lucem, sinistram portat veritatem, hereditatem vocat." Ia terlonjak mundur. "Edgar, dinding itu berbicara." Edgar menatapnya serius. "Apa yang kau dengar?" "3 kalimat, Latin. Aku hanya menangkap sebagian." Edgar memejamkan mata, merenungkan potongan kalimat itu sebelum menerjemahkannya. Ia datang membawa cahaya. Tangan kiri membawa kebenaran. Warisan itu memanggil. Alex merasakan dingin menjalar di tulang punggungnya. Semua kalimat itu mengarah kepadanya. Lorong itu berakhir pada sebuah ruangan dengan langit-langit tinggi. Tidak ada cahaya selain dari senter mereka, tetapi udara di ruangan itu terasa bergerak, seolah ruangan itu bernafas pelan. Simbol besar berbentuk spiral terbelah menghiasi langit-langit. 2 arah berlawanan seperti 2 tangan yang membentuk pusat yang sama. Di bawah simbol itu terdapat meja batu rendah dengan sebuah pecahan logam kecil, bagian dari cincin keluarga atau segel yang terbelah. Alex mengambilnya perlahan. Pada permukaannya terukir tulisan halus, "Manus Sinistra" atau tangan kiri. Edgar menatap benda itu dengan sorot mata analitis. Pecahan itu bukan sekadar simbol, itu bagian dari identitas keluargamu. Alex menghela napas. "Kalau begitu, mereka sudah menunggu keluargaku sejak lama. Dan kau adalah orang berikutnya dalam garis itu." Di samping meja batu itu, Edgar menemukan gulungan kecil yang terikat rapat. Ia membukanya hati-hati. Di dalamnya terdapat diagram masonik, kode garis silang, dan 1 kalimat yang ditulis lebih tebal daripada yang lainnya. "Only the air may see the door." Alex menatap Edgar. "Pintu apa? Yang di mana?" Edgar meneliti diagram itu lebih dalam. "Ini bukan pintu biasa. Ini pintu yang tidak bisa dilihat oleh sembarang orang. Hanya oleh seseorang yang membawa warisan tertentu." "Jadi aku." Tepat saat ia mengatakan itu, dinding ruangan bergetar pelan. Retakan halus muncul pada permukaan batu, membentuk garis tipis yang perlahan melebar seperti membuka tabir. Cahaya redup muncul dari dalam celah itu. Pintu batu perlahan menampak diri. Edgar menatap Alex. "Pintunya merespon kamu." Alex menggenggam pecahan segel di tangannya. "Berarti aku benar-benar pewarisnya." Ketika celah pintu itu terbuka lebih lebar,
Ruangan lain tampak di baliknya. Gelap, dingin, dan terasa jauh lebih tua daripada bangunan manapun di atas tanah. Alex merasakan udara bergerak dari celah itu seperti hembusan nafas dari sesuatu yang telah lama tertidur. Namun sebelum mereka sempat melangkah masuk, suara langkah muncul lagi dari lorong belakang. Langkah itu pelan, teratur, dan sangat disengaja. Edgar mematikan senter. Alex menahan napas. Sosok tinggi itu muncul kembali, berdiri di ambang lorong. Kali ini, cahaya dari celah pintu memantulkan simbol spiral 3 segitiga di dadanya dengan sangat jelas. Sosok itu tidak bergerak maju. Ia hanya mengangkat tangan kirinya, menunjuk langsung ke pintu yang baru terbuka. Dan ia mengucapkan, "The air will open what we cannot." Setelah itu, ia menghilang kembali ke dalam kegelapan, seolah menyatu dengan lorong itu. Edgar memandang Alex dengan dalam. Apapun yang ada di balik pintu itu, Alex menarik napas panjang dan menatap pintu itu mantap. "Aku harus membukanya. Ini sudah dimulai sejak aku belum lahir." Dan pintu batu itu menunggu.